Jadi hari ini kita akan bicara mengenai prototyping ya teman-teman. Jadi yang disebut dengan prototyping adalah fase di mana kita membuat suatu apa ya? Ya kan kemarin kita kan pada saat kita melakukan desain sprint kita sudah punya ide ya teman-teman semua ya. Nah, ide tersebutlah yang kita rubah menjadi prototyping. Nah, prototype itu terbagi atas dua. Satu yang kita sebut dengan low fidelity prototyping, itu adalah prototype yang masih low fidelity. Nah, saya kebetulan nggak ada contohnya di sini ya, tapi teman-teman kalau mau lihat low fidelity itu tinggal ketik aja di Google, nanti keluarlah low fidelity itu yang belum bisa digerak-gerakan atau gambarnya masih belum seperti aslinya. Itu disebut dengan low fidelity prototyping. Dan juga, nah ini yang high fidelity. Nah, prototipe apa yang penting adalah prototipe yang cukup menggambarkan bahwa seolah-olah kalau kita menggunakannya seperti menggunakan produk itu sendiri. Nah, pada saat kita bikin prototyping gitu ya, yang paling penting adalah dari ide kita, main traction-nya itu mewakili minimal, kalau saya ya mengarahkan orang bikin prototipe adalah minimal 50-60% tuh main traction-nya di depan kelihatan. Jadi pertama kali orang buka, nah orang akan merasakan, misalnya contoh kayak desain sprint kita kemarin, kita coba edukasi 4.0, bahwa yang penting adalah interaksinya gitu, interaksi terkait pembelajaran ya. Kemarin kan pembelajaran orang jadi bisa lihat materinya. Jadi pertama kali itu 50% itu perlu kelihatan itu dulu di depan. Nah itulah yang kita adakan buat dulu, makanya itu yang dan kita buat itu journey-nya lengkap tuh apa? Seperti tadi, jadi dari mulai dia daftar, dari mulai dia pakai, ilustrasinya kelihatan sehingga journey-nya kelihatan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Goldilocks prototyping atau Goldilocks quality. Jadi apa? Quality yang cukup gitu ya untuk dicoba mewakili dari ide kita. Nah, itu disebut dengan kalau dari Mas Ito tuh bikinlah yang disebut dengan Goldilocks prototyping. Ya, di mana Goldilocks itu jadi tidak yang terlalu detail. Jadi misalnya ada tuh semuanya dibikinin nih. Kalau detail tuh ini dibuat semua button dibikinin gitu. Itu terlalu waste time. Nah, tapi ujungnya sebenarnya tidak akan menambah orang melihat journey gitu, journey lebih dari aplikasi kita. Contoh aplikasi ini aplikasi chat gitu ya. Yang penting itu adalah bagaimana experience orang bisa melakukan chattingnya seperti di video saya tadi. Nah, banyak yang lain fiturnya banyak tuh, ada tadi kan interaksi dengan McDonald gitu. Nanti ada juga interaksi dengan dunia games, langit musik, Veronica. Sebenarnya itu mirip-mirip semua, tapi cukup bikin aja satu atau dua untuk mewakili journey-nya tersebut. Nah, yang lainnya kalau dibikin semua, nah maka secara real orang nggak akan terlalu pengaruh pada saat ngetes gitu, nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, tapi kalau journey awal nggak dibikin, maka orang nggak akan tahu. Makanya di sini kita ambil yang cukup. Nah, cukup merasakan orang journey. Jadi di sini kalau saya bilang, make sure to create prototyping enough to show the main traction. So you can, apa nih bacanya? So you can experience the main journey like the real product. Itulah yang disebut dengan prototyping yang bisa mewakili kita itu tahu apakah kita akan sukses cepat ataupun gagal dengan cepat. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh pelaku desain sprint, yang biasa dilakukan di Silicon Valley, ya mereka membuat prototyping dan seperti ini gitu ya. Beda dengan orang Indonesia yang kadang-kadang suka bikin prototyping, terlalu rigid, semuanya dibikinin, main traction-nya malah nggak kelihatan. Kurang lebih seperti itulah yang disebut dengan prototyping yang baik dan kritikalnya seperti apa. Bagaimana cara ngetesnya? Nah, ngetesnya juga punya cara sendiri tentunya prototyping ini, sehingga kita tahu nih, oh hasilnya A, hasilnya B. Hasilnya tuh, oh orang nggak suka ini. Nah, sehingga hasil yang kita dapatnya itu sudah bisa mewakili seandainya kita buat produk itu sendiri. Yang inilah prototyping yang dimaksud dalam desain sprint gitu. Yang kalau dalam slide saya sebelumnya, saya bisa lihat bahwa inilah output dari menarik dari desain sprint itu apa. Setelah 4 hari, kamu melakukan desain sprint, kamu akan menghasilkan high fidelity prototyping. Kalau kamu dalam workshop 4 hari, kamu cuma dapat back PPT atau summary saja. Dan prototype itu bisa tested by real user. Itu yang paling penting.
Nah, orang Indonesia kadang kalau nggak memahami, dia bikin prototype, low fidelity, nggak bisa dites. Yang ngerti, yang punya ide. Jadi yang ngerti bukan orang usernya gitu. Makanya di sini untuk supaya bisa menghasilkan dalam 4 hari, bisa dites di real user adalah high fidelity prototyping dan juga dengan kualitas Goldilocks ya, yang dimana mewakili dari main journey atau main iteration. Dan disitulah menariknya, sehingga prototype itu it's look I feel like a real product that it can work like magic for some company. Saya ada contoh lagi dari belahan dunia yang lain, prototypingnya seperti apa. Ini adalah contoh dari Coca-Cola Austria. Nah, ini other example. Di sini mereka pada saat mencari ide, idenya adalah, keinginannya adalah bagaimana melakukan distribusi kepada pelanggan produk Coca-Cola yang limited. Nah, ini Coca-Cola Austria. Dia itu membuat signature Coca-Cola. Gitu. Nah, akhirnya mereka punya ide cara distribusi dengan menggunakan website. Nah, akhirnya mereka build ini. Teman-teman bisa lihat nggak? Ini kayak apa bentuknya? Kayak website atau enggak? Ini website bukan, teman-teman? Iya. Saya boleh minta tanya, ini website-nya bukan? Ini landing page ya, Mas? Iya. Iya. Yes. Website ya. Ya. Ini adalah mockup. Jadi ini kalau boleh jujur, ini adalah mockup. Ini adalah prototyping. Bukan landing page, bukan website. Jadi bisa lihat ya. Yes, jadi teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini prototipe yang dibikin oleh tim Coca-Cola Austria. Sehingga usernya bisa feel, bisa diklik-klik gitu semuanya sama mereka. Dan mereka bisa feel seperti layaknya mereka ada di dalam landing page tersebut. Makanya teman-teman saya tanya gitu ya, ini area pakai landing page? Ya, ya betul, tapi ini adalah sebenarnya prototyping yang menyerupai landing page. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan Goldilocks quality. Bikinnya seperti ini gitu ya. Bukan prototyping yang bikinnya seperti, mungkin saya bisa share, carikan di Google sebentar ya, biar kita bisa lihat sama-sama. Low fidelity prototyping, saya coba search ya. Low fidelity prototype. Nah, inilah dengan disebut dengan low fidelity prototyping. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kayak gini low fidelity nih, contohnya. Inilah low fidelity prototyping. Ada yang bikin prototyping pakai kertas. Nah, ini kalau suka dengarnya kayak gini, prototyping pakai kertas nih. Bisa nggak? Ya bisa. Kayak gini. Nah, ini contohnya prototyping pakai kertas, dibikinnya seperti ini. Tapi again, ini tidak bisa ditested. Jadi yang design sprint bukan seperti ini. Ini tidak bisa ditested oleh real user gitu. Nah, ini contoh semua low fidelity prototyping. Bandingkan dengan kita kalau search high fidelity prototyping. High fidelity salah aku hide ya. Nah, inilah yang high fidelity. Nah, ini fidelity seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, yang saya bisa share mengenai prototyping. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan.